Ini sudah selesai setidaknya. Oh, tadi tak matiin sebentar, nyalain lagi. Oke. Ini ya, jadi kesemuanya itu berikan pada saat mau upacara. Kakak harus menyiapkan dulu tandanya. Dan satu lagi yang harus kakak siapkan, yaitu sertifikatnya, kan jangan lupa. Ini berikan pada saat anak sudah dilantik ketika selesai menyelesaikan TKU-nya, SKK-nya, mendapatkan ini. Kalau satu berarti tingkatan siaga mula 2 dan 3. Jangan lupa ya. Ini anak akan sangat termotivasi sekali dan berikan kepada mereka bila menanti dari pajang di rumah. Keren kan? Untuk siaga. Kemudian lanjut TKU. Kita lihat. Nah, bentuknya adalah V. Nah, ini baru bunga yang sudah mekar. Apa namanya? Manggar. Manggar itu biasanya untuk laki-laki. Kalau perempuan bukan manggar. Tiga. Manggar. Namanya apa, Kak? Namanya Ramu. Namanya Ramu. Yang kedua Rakit. Yang ketiga nah, ini kan. Ini juga sama. Ketika sudah selesai dan selanjutnya mengikuti uji lagi ke tingkatan berikutnya, yang sebelumnya dicopot, bukan malah dipasang semua jadi 6. Keren banget. Jangan ditambahin kan. Copot semua, ganti ini D. Berikan juga sertifikatnya kan. Ini berikan. Jangan lupa. Nah, kalau penggalang, ingat kan, ini akan berlanjut sampai dengan SMP. Kenapa? Jarang sekali ketika anak sudah di SMP balik lagi, ramu lagi, sakit lagi, kapan mau garudanya? Itu juga sama-sama penggalang ya. Jadi tolong Kak, jadi ketika sertifikat ini mohon disimpan. Ketika nanti masuk ke jenjang SMP, berikan ininya ke pembina SMP bahwa sudah selesai menyelesaikan tahapan-tahapan itu. Baru lanjut bisa dari SD sudah nyampe ramu, lanjut ke rakit, lulus dan naik ke SMP, maka tinggal dilanjutkan dan ditunjukkan SKU-nya. Jangan dihilangkan, lanjut bukan malah ketika masuk SMP nol lagi, ramu lagi, kapan mau ada garudanya, kan begitu. Sedangkan kualitasnya sama, enggak lah. Betul kan ya? Masuk ya? Masuk. Enggak, siap. Siap enggak? Sedikit aja ya. Waktunya sudah mau. Ini untuk penandatanganan sertifikat sebenarnya untuk siaga maupun penggalang. Nah, untuk penandatanganan itu kan ada perbedaan katanya untuk siaga putri dan putra ya. Itu tanda tangannya laki-laki, pembina laki-laki. Jadi satu bisa. Jadi putri dan putri, putra dan putra. Jadi kalau misal katasnya tetap ketua gugus depan, bukan mabikus yang tanda tangan. Karena yang mempunyai cap adalah ketua gugus depan. Kalau mabikus punya capnya nggak ada, adanya cap sekolah. Jadi di dalam sekolah harus ada musyawarah gugusnya Kak. Maka tentukan juga ketua gugus depannya itu yang berhak menandatangani dan punya cap. Kalau di tingkatan kecamatan ada ketua kelurahan. Ketua kelurahan punya cap, punya ya. Mabiran ketua kuacat punya, mabicat sama. Kak gugus, ketua gugus depan yang mempunyai cap begitu. Dan pencerahannya ini aja. Cukup ya, lanjut. Karena nanti pertanyaan yang dikumpulkan pada saat nanti open forum kita boleh sebanyak-banyak. Oke ya, oke kita lanjut. Penegak ini adalah Batara. Dilanjut Laksana.
sama, ini juga mendapatkan sertifikat. Berikan ini sebagai bukti bahwa peserta didik tersebut aktif dalam kegiatan pramuka. Dibuktikan ini. Jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan. Pembina memberikan royalitasnya, nggak harus bayar, berapa sih, print aja. Kalau misal di luar nggak ada yang jual, ya udah tinggal print aja, bisa legalitas ada, yang penting ada. Kemudian Pandega, apa tadi? Hanyalah Pandega, cuma satu. Ini cuma satu ya tingkatannya. Pandega adanya di ya, perguruan tinggi. Oke, sesi 3 ada yang namanya SKK. Apakah SKK? Syarat kecakapan khusus. Kita lihat apa sih SKK itu, kakak. Nih, kakaknya kakak. Kita lihat. Ini dia. Ini merupakan kecakapan, kepandaian, kemahiran, ketangkasan dan keterampilan pada bidang tertentu. Gunanya apa, Kak? Sebagai sarana pengembangan diri. Minat peserta didik di bidang apa kira-kira? Cuma di samping mereka minat dalam salah satu bidang, tapi harus ada ya wajib yang harus dipenuhi. Ini kan keputusannya, Kak? Keputusannya masih tahun lama banget. Masih nomor 134 garis miring KM garis miring 76 tahun 1976. Kenapa masih berlaku? Masih digunakan ini, bukan belum ada revisi, tapi masih terus terpakai. Ini untuk syarat gambar. Gambarnya nggak pernah berubah, Kak. Walaupun sekarang sudah ada gadget, ada mobile cams, ada app, tapi gambar-gambar nggak pernah berubah dari tahun 1979. Ya, jenjang SKK. Atas dasar golongan usia peserta didik. SKK pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, pramuka pandai. Kemudian atas dasar bobot, ada bobot, ada bibit, ada bebek. Kita buatnya berbeda. Siaga hanya satu jenjang, hanya satu jenjang, yaitu bentuknya adalah segitiga. Ini segitiga hanya kiasan ya, warnanya kiasan, bukan warna harus putih, tidak. Oh, kiasan. Kiasan kan kiasan. Kemudian penggalang, penegak dan penegak mempunyai 3 jenjang. Ada yang tahu? Ada ya? Jenjang jenjang. Ya, Kak. Kayaknya kalau misalnya muncul tahu kayaknya. Oh iya, Purwa. Nah, Purwa. Siapa tadi yang bilang Purwa, Kak? Namanya siapa, Kak? Warta tahu Sumedang. Warta berita. Purwa bentuknya adalah bulat, warna cuma kiasan. Yang kedua, madya, bentuknya persegi. Dan yang terakhir adalah utama. Ini sudah kelasnya mahir. Ini pemula, ini berkembang, ini mahir. Nah, ini contohnya. Ini contoh jenjang untuk siaga. Hanya satu jenjang, cuma segitiga saja. Tapi kalau untuk siaga, untuk penggalang, penegak, ini kan ada 3 jenjang. Bisa. Contoh ini adalah masak. Ketika sudah selesai uji masak dan mau lanjut ke jenjang berikutnya, maka mendapatkan madya. Maka yang purwanya pun dilepas, bukan ditempel, rembel, ya. Ketika lanjut lagi ke tingkat utama, maka madya itu harus dicopot. Jangan disobek, Kak. Copot pakai silet yang kira-kira halus. Itu kayak
Ketika ada yang sudah tingkatan lebih tinggi, maka tingkatannya lebih rendah harus dilepas. Ini ya, ini contohnya. Sesi 4. PKK. Turunan dari SKU, maka akan mendapatkan TKU. Turunan dari SKK, maka akan mendapatkan TKK. Tanda kecakapan khusus. Warna kunanya kiasan. Bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi dan watak. Nah, sholat, khotib, wajib, kori. Ini biasanya ada di lomba kegiatan Nah, ini Kak, kesempatan Sabta lomba PAI. Kesempatan nih, ketika anak sudah mampu walaupun tidak juara, maka harus diberikan ini dalam kegiatan pramuka karena sudah diuji oleh pembidangannya. Tapi jangan matang-matang sudah pernah ikut lomba kita asal ngasih saja. Ada aturannya. Kita lihat ya aturannya nanti. Hanya sebatas mengingatkan saja. Bidang patriotisme dan seni budaya. Nah, ini juga sama kan? Ada penyanyi. Ini berarti kalau di kegiatan SD SMP ada kegiatan penyanyi solo. Iya, apa namanya? Flasher. Banyak kan? Bisa dimanfaatkan. Anak sudah diuji oleh pakarnya, pakar menyanyi. Langsung dihadirkan Isdahlia. Keren kan? Pelukis dihadirkan Jos. Bukan Jos musisi. Mengalih waktu 20 juta. Dan sebagainya. Ini sebagai ini kayak. Jadi manfaatkan ada lomba-lomba itu untuk kegiatan pramuka. Bidang ketangkasan dan kesehatan. Gerak jalan, pengamat, berenang. Ini biasanya masuk ke 2SN. Nah, kan ada kan? Manfaatkan juga 2SN itu. Ketika jenjang SD, ya tingkat kecamatan ya bisa. Tingkat kecamatan apa nih? Perenang bisa juara nih. Tingkat ke kabupaten tingkatannya juga lebih tinggi dari siswa ke maja. Tapi nanti dulu ada aturannya. Bidang keterampilan dan teknik pembangunan. Nah ini ada kebun kelinci. Ini logo ini Kak dari tahun 1979 tidak pernah berubah. Karena sekarang ada zamannya gadget ganti kelincinya jadi robot. Enggak gitu kali ya. Ini kebun diganti dengan apa lagi ya? Tidak, ini masih tetap gambarnya masih sampai sekarang terpakai. Nah ini tingkatan jenjang siaga ya, segitiga. Oke, lanjutnya. Bidang sosial, perkemanusiaan, gotong royong, keterlibatan ini salah ketik ini. Keterlibatan masyarakat, perdamaian dan di lingkungan hidup. Nah, seperti apa gambarnya? Nah ini kan kentongan, lalu lintas, pemadam kebakaran, juru berasa dan lain sebagainya. Cara mengujinya, ini mengujinya hampir sama dengan saya. Yang pertama, materi yang diujikan sesuai dengan permintaan peserta didik, sama dengan SKU. Bukan kita yang memilih anak besok harus uji masak, bukan. Tapi peserta didik yang minta, besok saya uji masak dong. Ada nggak jurinya? Ada. Akan kakak siapkan Chef Juna. Wih, keren. Gitu ya. Kemudian waktu pelaksanaan ujinya juga sama, sesuai dengan kesepakatan antara peserta didik dan pembina. Kapan waktunya ada kesepakatan. Nanti minggu depan saya uji SKP ya, itu ada kesepakatan. Kapan waktunya ditentukan. Bukan minggu depan harus uji, tidak, harus ada kesepakatan. Peserta didik yang berhasil akan berikan penghargaan berupa ada kecakapan khusus dan satu lagi ada sertifikatnya juga. Kan nyarinya di mana? Banyak. Di online banyak, tinggal browsing, print, sudah ada tanda tangan dari ketua gugus dan pembina pramuka.
Itu ya. Jadi nggak harus susah nyari-nyari. Kita presiden juga bisa, Pak. Kemudian penguji SKK adalah anggota dewasa yang berkompeten selaras dengan SKK, biasanya pembina pramuka atau pembantu pembina, orang tua pramuka, ya, dengan pengetahuan pembinanya. Kemudian seorang yang memiliki keahlian sebagaimana yang tercantum dalam SKK. Misal anak mau uji peneplok tembok, mengajarkan tukang, ya boleh Kak. Kalau tukang lagi tukang di rumah tetangga dipanggil aja. Ini anak mau uji, boleh. Asal ada sepengetahuan dengan pembinanya, gitu ya. Jadi tidak ada sesuatu yang susah, asal legalitasnya terpenuhi maka dilanjut. TKK diberikan kepada peserta didik setelah menyelesaikan SKK dalam bentuk upacara pelantikan. Sama, upacara pelantikan di mana? Boleh pada saat selesai upacara pembukaan latihan, atau juga boleh pada saat penutupan. Kita sebagai pembina harus bisa memercer dan memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Sewaktu-waktu dapat dicabut kembali Kak oleh kuartir melalui pembina pramukanya. Kenapa? Ya harus sesuai. Kalau misal anak sudah memakai punya kakak atau adiknya, ya itu harus pembina harus diberikan pengarahan. Jangan asal warisan nih kakak ini dipakai. Jangan. Jadi ada prosedur yang harus dipenuhi. Kemudian tadi ya, warna dasar. Apa tadi yang meningkat? Yang meningkat. Bidang agama mental ya. Kemudian merah, hijau, putih, dan biru. Ini kan warna dasar yang akan membentuk masing-masing pembidangan peserta didik. Lanjut, bisa nanti dikembangkan lagi. Bila mana ketika ada peserta didik yang mau uji salah satu SKK, TKK, kakak tidak menemukan di tukang jualan itu nggak ada, maka kakak boleh membuat sendiri atas dasar tadi ya, atas dasar dari SK Kuartir Nasional ya tahun 1979. Dan ini dibuatnya sesuai dengan aturan Kak. Diameternya adalah 2,5 cm. Barangkali di toko-tokonya nggak ada sesuai dengan gambar yang peserta didik minta. Kakak boleh buat sendiri. Boleh bikin sablon, boleh bordir dengan ukuran seperti ini. Lanjut. Ketentuan dan cara pemasangan. Kemudian dikenakan di lengan baju sebelah kanan di bawah tanda kuartir. Kalau TKU di mana tadi? Kiri. TKK beda ya. TKU sebelah kiri, TKK sebelah kanan. Paling banyak berapa? 10. Oh iya, protes. Ada yang protes. Kita lihat. Nah, sebanyak maksimal 5 jenis TKK yang dipasang di lengan sebelah kanan. Kemudian jika mempunyai TKK yang diperoleh telah lebih dari 5 bulan, TKK selebihnya dipasang dalam tetampan. Ingat, tetampan hanya untuk laki-laki. Kalau perempuan, kayak apa tetampan itu Kak? Nah, tetampan dipakai sebagai selempang di baju dari pundak kanan ke pundak kiri. Jika pimpin masang gawe mana di sebelah kiri. Kamu anaknya rajin. Mana sih? Udah perlu nih. Habis nih, dikit lagi. Kayak film apa tuh? Up. Nah, itu dia. Siapa tadi yang bilang? Berarti mana ya? Siap. Itu ya Kak. Kita lihat. Nah, ini Kak bentuknya. Di bawah kuartir ya.
1, 2, 3, 4, 5. Kalau lebih, lu begini. Dan dipasangnya, ingat hanya satu gambar. Memasaknya masih saja, jangan purwanya dipasang, matnya dipasang, utamanya dipasang, dan makan aspal. Ya ampun ya, mentang-mentang ada aturan bro, kan begitu. Ya ini ya, masuk ya. Oke, masuk. Ketentuan. Nah ini kan, yang berhak memberi TKK adalah pembina atau pembantu pembina yang langsung membinanya di pangkalan tersebut, atau mengundang orang yang dianggap ahli, boleh mengundangkan. Tadi ya, atas dasar pengetahuan pembina. Seorang pramuka hanya dibenarkan mengenal TKK setelah yang bersangkutan. Nah ini ya tadi ya, kaitannya dengan peta CKI, FLS2M dan O2SR atau OSR. Kita lihat. Menyelesaikan SKK, tentu ya, ini syarat-syaratnya harus terpenuhi. Mencapai tingkat siaga bantu. Kalau bantu berarti tingkatannya udah 2 Kak. Ingat, ketika Kak di jalanan misalnya ada anak yang memasang pramuka memasang TKK, lihat sebelah kiri 2 atau 1. Kalau misalnya 1 tapi udah dipasang, berarti pembinanya belum KMD. Nah, ada aturan nggak? Minimal ya, untuk tingkatan siaga harus siaga bantu, tandanya harus 2, baru boleh menyelesaikan SKK. Boleh pembinanya adik-adik, karena adik-adik sudah menyelesaikan TKU tingkatan siaga bantu, maka adik boleh menyelesaikan SKK. Silakan pilih. Pembinanya memberikan pencerahan A, B, C, D. Seperti itu ya? Masuk? Kalian mencapai tingkat SKU rakit untuk penggalan. Rakit berarti berapa? Sama, 2 juga. Harus sudah 2 Kak. Lihat sebelah kiri, kalau sudah rembel ada 5, bahkan ada yang lebih dari 5, waduh, harus 5. Dan lihat sebelah kanannya, sebelah kirinya harus 2. Pikirannya betul. Itu ya. Jadi harus 2. Siaga pun 2, penggalan pun harus tingkatan 2 rakit. Masuk? Masuk. Mencapai tingkat SKU bantara. Sudah bantara? Ketika terpasang di sini, di atasnya belum ada sama sekali, berarti pembinanya belum. Gampang ya kalau di atas, oh sudah pasang, entah itu bantara, entah itu aksara. Kemudian untuk pramuka pandega, ya sama, harus sudah pandega, minimal sudah dilantik oleh anggota pandeganya. Masuk sampai sini? Masuk. Selanjutnya, seorang pramuka tidak diperbolehkan memakai TKK di bawahnya. Misal ya, untuk golongan peserta didik siaga memakai TKK penggalan, penggalan memakai TKK siaga, apalagi pembina masih pakai. Pembina pakai tali komando, ada TKK-nya. Siap, tapi pembinanya belum. Masuk ya. Kemudian, nah ini TKK tingkatannya lebih rendah. Tadi kayak kalau sudah mencapai tingkatan berikutnya, maka yang sudah tercapai dilepas, ganti yang lebih tingkatan lebih tinggi dan seterusnya. TKK tidak berlaku untuk pembina. Kalau pembina ada yang ini nih, pembina itu adalah di KMD, mendapatkan tanda jabatan. Ada nih untuk pembina. Kalau pembinanya penggalan berarti merah, pembinanya penegak berarti kuning. Ini kebetulan merah ya, dari penggalan. Hijau berarti siaga. Tapi kalau sudah lulus KMD-nya,
Bodoh tulisan. Lanjut. Kemudian, tadi ya, walaupun TKK boleh memilih, tapi ada 10 TK yang wajib. Dan ini pemenuhannya untuk jenjang yang lebih tinggi berikutnya. Kita lihat kan? Nah, ini kan 10 yang wajib yang harus peserta didik penuhi. Perkemahan, gerak jalan, juru kebun, juru masak, kampung, kamarnya, ketiga penabung, pengamat, pengatur rumah, penjahit. Penjahit kan? Kalau ini sudah terpenuhi 10, insya Allah ini semuanya akan bermanfaat oleh peserta didik. Ketika lagi kemah, pasti jebrol. Karena sudah mengikuti tes TKK penjahit. Penjahit karena sudah terbiasa mendongdomi itu ya, gitu kan? Sudah biasa itu ya. Jadi semuanya akan masak. Ini jelas. Harus bisa. Keamanan, harus bisa menciptakan keamanan. Ketiga Pak, lututnya sobek, dikasih perban bisa menggunakan mitela, bisa menggunakan alat bantu yang lebih bagus. Semuanya lah. Ya, ini 10 TK yang harus dipenuhi oleh peserta didik. Itu apa? Kita lihat jenjang berikutnya. Sesi 5. SPG. Bukan SPG Jogja, bukan. SPG rokok jarum, bukan. Tapi ini adalah SPG syarat pramuka Garuda. Nah, itu ya. Salah satunya adalah tadi kan 10 TKK harus terpenuhi untuk jenjang ke pramuka Garuda. Ya. Oke, lanjut. Seorang yang telah menyelesaikan SPG itu disebut pramuka Garuda. Ini adalah seorang pramuka yang telah menjadi teladan dan berhak menyandang TPG, tanda pramuka Garuda, sesuai dengan tingkatan-tingkatan pramukaan. SPG disediakan sesuai dengan golongan usia. Nah, kalau siaga berarti berwarna hijau, penggalang berwarna penegak, pandega, pandega, cok. Kita lihat. Lihat ya. Syarat-syaratnya. Nah, lihat keputusannya. Ini keputusannya Kak. Ini juga masih aturan lama tapi masih terpakai sekarang. Ya, tentang petunjuk penyelenggaraan pramuka Garuda. Syarat menempuh SPG. Ya, ingat ya. Kalau SKK harus 2, siaga bantu, penggalang latih, penegak bantara. Untuk SPG minimal harus selesai lulus tingkatan tata, yaitu 3. Nah, ini kan perbedaannya ya. Kalau penemuan ke tingkatan SPG, maka untuk siaga harus tata. Selesai ya, harus tata nih. Tentunya ini sudah harus 10. Penggalang ditempuh oleh pramuka penggalang setelah lulus tingkatan terap, mendapatkan 3 jenjang, 3 level ya. Pramu, rakit, sudah terpenuhi baru mengikuti SPG. Jangan melanggar ya, aturannya begitu. Kemudian SPG penegak ditempuh oleh pramuka penegak setelah lulus tingkatan laksana setelah bantara. Itu baru masuk ke
atau mengikuti jenjang SPG, Syarat Pramuka Garuda. Pandega, ditempuh pramuka pandega yang memiliki syarat-syarat tertentu di pandegaan. Berikutnya, penguji. Siapa pengujinya? Yang pertama, tim yang diangkat oleh ketua kuartir. Kuartir mana? Cabang biasa. Siapa? Yang terdiri dari pembina satuan. Ketika ada pembina satuan yang dirujuk oleh kuartir cabang untuk bisa menguji Pramuka Garuda, maka akan di-SK-kan. Pembina gugus depan sama, nanti akan di-SK-kan juga oleh kuartir cabang. Andalan, baik andalan rating, baik andalan cabang. Orang tua, kalau sudah punya kompeten, ketika dipanggil bisa dilaksanakan, maka akan di-SK-kan. Dan tokoh masyarakat tempat, bisa. Kalau tokoh masyarakat berarti sekitar tentang keagamaan, ustazah, bisa. Ulama, nanti akan di-SK-kan oleh kuartir cabang. Maka setelah sudah ini tercover, dilaksanakan pembukaan Pramuka Garuda 4 golongan: siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Dan sebentar lagi akan ada pengumuman juga, karena sebentar lagi adalah 14 Agustus. Biasanya akan ramai dengan kompetisi-kompetisi yang ada. Kemudian minat dan bakat serta didik itu sendiri. Sesi 6 PPG. Kalau sudah selesai SPG ya, sudah lulus. Jangan profesi. Salah. Belum bayarnya. Gimana? Nah, PPG dibuat dari logam kan? Keren kan? Logam ini digantungkan di muka dada. Gimana muka dada tuh? Muka, digantungkan ya. Dan dengan pita berwarna merah putih dipakai pada upacara resmi, ketika ada upacara-upacara kegiatan pembukaan hari besar ya, itu dipakai. Seperti apa bentuknya? Yang membedakan TPG siaga, penggalang, penegak, dan pandega adalah warna dasarnya. Warna dasar seperti yang sudah disebutkan. Kita lihat ya. Nah, hijau berarti hijau, merah, kuning, coklat, dan ini bentuknya. Bagus kan? Ini kan? Ini adalah tingkatan tertinggi di dalam anggota pramuka. Kuning ditimpa ini apa? Jadi ya, ini tingkatan paling tinggi. Biasanya kalau sudah mencapai ini, masya Allah, kelihatan sampingnya, kelihatan wibawanya, kelihatan berkarakternya. Apalagi sekarang bermunculan dan sudah ditanamkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Gimana ya itu? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa, yang berharap mulia, berkewajiban menjaga nama baik. Jelas cara pribadi, kemampuan agar dapat menjadi tauladan bagi pramuka yang lain. Mendorong, membantu, dan menggiatkan teman-teman pramuka lainnya untuk memenuhi syarat-syarat Pramuka Garuda. Motivasi ini. Saya setuju. Oke. Mulai dulu kan? Sampai di sana cukup ya, masuk ya. Ulang lagi. Untuk mendapatkan TKK, siaga harus minimal 2, penggalang minimal 2 apa? Rakit. Penegak pandega. Untuk pemenuhan
pramuka Garuda. Siaga harus 3. Tata. Penggalang penegak laksana ya. Penegak. Untuk menyematkan tanda TKU berada di lengan di bawah. Untuk siaga Harum di bawah. Penegak Di atas. Penegak. Untuk TKK disematkan pada lengan minimal berapa? Kalau lebih Selendang biru. kalau lebih lagi masuk ya? Oh ya masuk. Oke, ada lagi nggak? Ini ada lagi sedikit. Ada yang bisa lagi nih? Gelap tiba saat berpisah. Gelap tiba saat berpisah. Pisah karena lahirnya di hati kita tetaplah satu. Ada janji ini bisa dinyanyikan pada saat acara terakhir kan? Terakhir KMD bisa dinyanyikan. Tapi nyanyinya yang bernada. Kalau misalnya bernada harusnya sedih malah lagu apa? Kan ya. Ada lagi? Terus ada lagi? Ini lagunya ada ubah-ubahnya. Walau lanjut usia kita tak kalah dengan yang muda, ubah yang ada di depan ijazah usaha. Biarlah tua tetaplah muda dalam latihan membina kita. Biarlah tua tetaplah muda dalam latihan membina kita. Pelajaran di pompa masuk praktek
sadar, mata terasa ngantuk, tetap menyenangkan. Biarlah tua tetaplah muda, dalam latihan membina kita. Biarlah tua tetaplah muda, dalam latihan membina kita. 3, 2, 1. Kalian itu sekarang posisinya adalah di keluarga nasional dan berkedudukan di bidang apa namanya ke luar negeri ya, di Worsong itu sebagai apa namanya perwakilan dari Indonesia ya gitu ya. Kemudian masih ada, cuma sudah sering dinyanyikan ya. Udah. Di tengah-tengah hutan, di bawah langit biru, tenda terpancang di tiup sambaru. Api mencilat-cilat terangi alam raya, membawa kenangan dalam impian. Sudah langsung. Oke, Pramuka Raja Muda Karana, Pramuka Raja Muda Karana, Pramuka Raja Muda Karana, tidak putus asa. Pramuka Raja Muda Karana, Pramuka
nanti ada yang ada yang tahu? Bukan polisi dan bukan tentara, tali dan tongkat itulah senjatanya. Coklat tua, coklat muda seragamnya, merah dan putih tergantung di lehernya. Bukan polisi dan bukan tentara, tali dan tongkat itulah senjatanya. Rasa dan hadapi saja pedomannya, siap membela nusa bangsa agama. Orang bilang namanya itu pramuka, singkatan dari praja muda karana. Orang bilang namanya itu pramuka, rakyat muda yang selalu siap berkarya. Rakyat muda yang selalu siap berkarya. Oke, terima kasih kepada sekalian. Semoga apa yang sudah disampaikan menjadi bahan kakak dan refleksi buat kakak juga, dan juga bisa ditransfer ilmunya ke peserta didik. Ingat ya, SKU adalah rapornya gerakan anggota pramuka. Jadi jangan main-main. Oke, terima kasih. Silakan Kak. Kenapa Kak? Nanya. Sudah dibegini-begini. Dicatat saja. Nanti ketika nanti di akhir ada namanya forum terbuka. Dicatat.